Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik, sahabat sekalian, ini merupakan video ke-5 ya, membangun sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep OOP. Oke. Di sini saya telah menyelesaikan untuk menu layanan, tentunya biar video kita lebih hemat dan waktu tidak terbuang banyak. Dengan proses yang sama telah saya buatkan di sini untuk input, edit, delete, tampil tabel layanan ya. Oke, di sini ada tabel yang kedua, nama tabelnya layanan. Nah, sekarang kita buat satu lagi untuk yang terakhir transaksi. Oke, sesuai dengan judul video ini, nanti saya akan membuat drop down atau select option, di mana datanya itu diambil dari tabel yang lain. Nah, di sini di TB transaksi kita kan perlu ID pelanggan, perlu juga ID layanan. Jadi nanti di inputnya itu kita akan ambil datanya langsung dari pelanggan. Begitu juga layanan, kita ambil layanannya dari tabel layanan. Oke. Kita bisa lihat di sini menunya ada home, pelanggan ini sudah bisa. Layanan juga sudah kita tambahkan, bisa nambah, edit, sama delete. Oke, sekarang kita buat satu lagi menu di bawah namanya transaksi. Kita ke indeks, kemudian ke menu. Saya copy satu LI ke bawah. Saya kasih namanya trans tampil. Trans tampil di sini namanya transaksi. Berarti ini nanti kita gunakan untuk menu transaksi. Jadi kalau ini saya reload, ada sebuah menu di bawahnya namanya transaksi. Oke, sekarang sama caranya. Kita buat satu buah kelas baru di app, nama filenya transaksi. Transaksi.php. Oke, saya ambil dari layanan atau dari pelanggan sama saja ya. Kita copy saja. Ini transaksi, ini sama, koneksi sama, kelasnya transaksi. Transaksi, tampil TB transaksi. Transaksi, oke. Transaksi, kita sama, data sama, kita tutup kelasnya. Apa yang kurang ini? Ini kenapa dia merah? Tutupnya. Tutup mana yang dimerahkan? Stand koneksi, public tampil. Return data. Ini pas ke kelas ini, coba saya simpan. Ada merah. Oh ini kutip ya. Kutipnya merah karena kutipnya terhapus. Select bintang from TB transaksi, bla 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 bla. Ke bawah, tutup lagi transaksinya. Oke. Sekarang kita ke transaksi tampil. Trans tampil .php. Trans tampil. Saya samakan dengan pel tampil saja. Saya copy. Saya masuk ke sini. Ini namanya trans. Oke, trans. Saya ganti ya. Trans. Nama kelasnya transaksi. Atau trans tampil. Oke, ini trans tampil sudah ada.
Ini lain jadinya karena diubah transaksi, diubah tadi secara massal. Tambah transaksi trans input. Ini nama pelanggan, saya sesuaikan dengan ini. Nama pelanggannya, kemudian jenis layanan, tanggal masuk, tanggal selesai, berat totalnya berapa. Oke, ini dilihat dari video 1 ya. Ini dari video 1, kita jelaskan di video 1. Oke, nama pelanggan, jenis layanan, kemudian tanggal masuk, tanggal selesai. Transaksi berarti tidak ada editnya ya, tidak boleh transaksi diedit ya. Tidak boleh juga di delete ya. Selesai. Nah, berarti harus benar-benar betul ya kan. Tanggal masuk, tanggal selesai, berat, tidak ada edit, tidak ada delete. Berat total. Oke, di sini kita akan panggil sesuai dengan data dari tabel yang berelasi. Nah, ini berarti tidak ada delete edit sama delete ya. Oke, nama pelanggan. Berarti kita kan butuh nama pelanggannya. Kita ke transaksi, di mana nama pelanggan itu didapat dari tabel pelanggan. Pel nama gitu. Sedangkan kita posisi ada di transaksi. Berarti kita relasikan. Select. Oke. Saya anggap transaksi itu T titik bintang, koma. Transaksi berarti ya. Kemudian pelanggan P titik bintang, koma. Saya panggil semua berarti. Kemudian layanan L titik bintang. TB transaksi T. Oke. Inner join saja, nampil semua. Inner join. Inner join berarti sekarang PTB pelanggan P. Nah, itu bisa saya singkat-singkat ya. Transaksi T, TB pelanggan P. Inner join, TB pelanggan P. On. Yang ada sama di sana adalah trans ID pelanggan itu sama dengan ID. Trans ID pelanggan di sini itu sama dengan pel ID. Ini saya besarkan lagi. Nah, trans ID pelanggan di transaksi sama dengan pel ID-nya. Untuk mendapatkan nama ini, saya kasih warna. Nah, ya, untuk mendapatkan yang biru ini, maka pel ID ungu sama dengan ini. Kita bold lah. Ini bold. Juga di layanan yang ini trans ID orange itu sama dengan ID. Untuk mendapatkan lain jenis misalnya atau ke bawahnya kasih biru ya. Nah, jadi kalau kita ingin menampilkan lain jenis di transaksi, kita harus cari yang sama berelasi ya kan. Begitu juga yang pelanggan, cari yang berelasi. Yang berelasi itu primary key-nya. Oke. Ini saya enter ke bawah biar nanti nampak.
Select ini T transaksi pelanggan P, L layanan. From TB transaksi T, inner join TB pelanggan P, on. T titik trans ID pelanggan gitu ya. T titik trans ID pelanggan sama dengan P titik pel ID. Nah, gitu ya. Oke, inner join TB layanan L on T trans ID layanan sama dengan L ID. Oke ya. Tengok ini. Ini select semua dari TB transaksi T, inner join, TB pelanggan P, on, T trans ID pelanggan, sama dengan P pel ID. P pel ID. Inner join, layanan L, on, T trans ID layanan, sama dengan ly ID. Oke ya. Nah, sekarang di sini kita tinggal tampilkan gini saja. Nama pelanggan, pel, nama. Nah, di sini enaknya kalau saudara membuatnya berdasarkan tabel-tabel ini gitu. Namanya trans semua kan. Pel semua. Jadi kita tahu, oh itu pelnya dari pel nama itu. Pel nama, jenis layanan berarti ly jenis, tanggal masuk, ini sesuai trans ya. Trans, tanggal masuk, selesai. Kemudian trans berat, dan satu lagi total. Ya, coba kita tes. Betul nggak ini? Transaksi. Oke, belum ada data yang masuk, masih kosong. Kita tidak tes ke sini transaksi karena ini tidak saya buatkan foreign key-nya, jadi tidak nampak dari dari design view desainernya nggak nampak. Nanti kita bisa buatkan dalam bentuk desainernya, tambahkan foreign key-nya di database di sini. Ini sifatnya masih tak berelasi ini satu-satu tunggal. Tapi kita sudah sediakan slotnya gitu kan. Oke. Silakan nanti ini tiap pelanggan layanan. Oke, kita coba untuk input data langsung. Berarti pel trans input ya maksud saya. Trans input titik php. Oke, trans input saya ambil dari pel input sebagian. Nah, di sini trans input. Oke. Tambah transaksi. Diarahkan ke trans proses. Belum punya ya, kita buat setelah ini ya. Trans proses method post. Oke, nama pelanggan. Nah, sekarang kita akan membuat di sini select option dalam bentuk drop down. Kita butuh select, namanya sesuaikan saja. Boleh tadi sesuai trans ID pel gitu. Karena yang simpan ID-nya ya. Name trans ID pelanggan. Oke, di name-nya aja. Option ini sesuai dengan data yang kita ambil dari pelanggan. Jadi datanya diambil dari pelanggan. Datanya keluarnya dari pelanggan gitu.
Oke. Nah, sekarang kita butuh di kelasnya untuk mengambil data pelanggan. Oke. Nah, berarti kita buat di sini saya kasih public function, kita kasih namanya OPT pelanggan. Oke ya, OPT pelanggan. Ambil pelanggan. Isinya pada dasarnya sama dengan ini gitu. Tapi enggak berelasi ya, kita buat yang sedikit. Yang sedikit tadi misalnya dari layanan atau dari apa tadi. Nah, isi dia select juga gitu. Nah, select TB pelanggan gitu. Pelanggan. OPT pelanggan ya, select bintang OPT pelanggan. Ini sama semua gitu. Semuanya sama gitu. Jadi dia seperti tampil ya, cuman dia tampilnya itu di input gitu. Jadi trans input di sini ada tampil seperti trans tampil ini. Berarti ini sama dong Pak? Iya sama. Jadi ini kita letakkan juga di atas di input ini. Trans, tapi ini bukan tampil karena tampil ini punya si transaksi ya kan. Ini tampil utama ini. Kita OPT pelanggan gitu. Oke, sekarang ini berarti transnya sama, ini sama trans, ini OPT pelanggan. Oke, jadi dia tetap rows. Di sini nanti juga ada layanan ya. Saya buat ini row pel, row pelanggan ya. Row pel. Ini juga sama, ini for each gitu. Cuman isinya adalah optionnya. Oke, saya copy aja ya. Di sini di dalam selectnya ya. Karena yang di looping itu OPT-nya bukan selectnya. Nah gitu. Oke. Saya tutup. Sorry. For each row pel gitu kan. Row pelanggan, row misalnya row P biar nggak sama dia dengan sebelumnya, dengan nanti setelah ini gitu. Row P, row L ya kan. Oke, isinya juga sama dengan tampil ini. Echo juga. Saya copy aja ya. Sama. Berarti ini isinya apa ya? Pel nama ya. Pelanggan nama isinya. Yang di dalam OPT-nya yang nampil. Cuman value-nya kita arahkan ke ID. Value-nya nilainya, tapi yang tampil itu namanya gitu. Jadi yang kita simpan itu bukan nama yang tampil itu, yang kita simpan itu ID-nya gitu. Karena di sini dia butuh ID ini, bukan namanya gitu. Cuman yang tampil ke layar tentu nggak tahu kita ID siapa. Namanya yang ditampilkan. Namanya ditampilkan, tapi yang disimpan itu ID-nya. Oke, paham ya? Oke. Trans ID ini nggak perlu ini ya. Kita hapus saja ini. Nah, biar nggak bingung. Select trans ID pelanggan, diambil dari row pel, yang ditampilkan di sini namanya, value-nya, nilai yang disimpan ke database itu ID-nya. Nama pelanggan. Oke. Saya copy satu TR lagi ke bawah, layanan. Jenis layanan. Jenis layanan. Oke, dengan perlakuan yang sama, kita juga buat di sini satu lagi karena dia mengambil layanan. Nah, OPT layanan. Select bintang from PB layanan. Ke bawahnya sama boleh nggak apa-apa sama. Nah ini saya buat satu lagi namanya rowlay. OPT layanan. Sama kayak menampilkan biasa tapi dia looping untuk isi dari selectnya. Rowlay gitu ya. Rowlay layanan. Saya isi ini row P. Oh ini row L ya. Ini row P.
Sebenarnya bisa aja nih sama ini, tapi biar nampak beda. Roupel as row P, ini row P, ini row P. Row L, row L. Berarti kita simpan line ID. Cuman yang nampak di sini adalah line nama. Ya, nama pelanggan, jenis layanan. Oke, tanggal masuk. Tanggal masuk. Tanggal masuk sih sebenarnya input biasa. Dan kita bisa juga gunakan tipe date kalau saudara mau. Sahabat mau. Ini namanya trans. Oh, ini tadi trans ID layanan ya. ID layanan. Ini trans TGL masuk. Nah, ini buat aja tipenya date misalnya, tanggal ya. Ini saya copy tanggal masuk, tanggal selesai, ini date juga, tanggal selesai. Selesai masuk, selesai, ini berat. Text input, trans berat. Dan satu lagi, trans total. Bawahnya BTN sama BTN simpan. Oke, kita tinjau lagi di atas. Ini nama pelanggan, jenis layanan tadi, tanggal masuk, ini tanggal selesai, ada berat, ini ada total tadi. Total. Oke, sepertinya sudah oke lah ini ya. Kita coba simpan, save. Save, kita lihat dari transaksi, tambah transaksi. Bismillah. Oke. Bagian ini apa ini? Row. Oh, jenis layanan ada row yang salah katanya. Row L dan row L. Oke. Row L sama-sama row L ya. Kita reload. Oke, apa lagi nih? Line nama. Oh, bukan line nama ya. Line jenis ya. Line jenis. Simpan line ID. Reload. Oke, sudah selesai. Oke, nama pelanggannya diambil dari data pelanggan. Nah, di sini. Jadi kalau kita tambahkan di sini bla 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 bla, simpan, maka di sini juga akan muncul bla bla bla. Nah, sesuai dengan data yang ada di pelanggan. Ini juga kalau misalnya di sini dimasukkan bla 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 bla, simpan, transaksi, kita tambah juga akan masuk data-data yang misalnya kita masukkan dari menunya. Ini saya hapus ya, biar agak cakep sedikit transaksi. Oke. Ini juga, ini muncul tabel, tanggal, kemudian beratnya misalnya 5 kilo, totalnya ini mestinya tidak dihitung di sini, tidak di input secara manual, tapi dia otomatis. Bisa sih nanti kita buat otomatis ngitung dia gitu ya kan. Ngitung berdasarkan yang dipilih. Jadi ini kita tidak masukkan di sini, tidak kita input, tapi dia langsung dihitung nanti. Jadi totalnya kita hapus, hanya sampai berat saja gitu. Beratnya berapa, totalnya akan kita dapat dari perhitungan. Ini tanggal selesai. Oke, ini. Oke. Tinggal kita simpan sesuai dengan proses yang sama dengan sebelumnya dengan cara yang sama juga. Hanya sedikit ini tambahan ada OPT pelanggan, ada OPT yang layanan. Pada dasarnya belum ada yang berbeda, hanya menyisip-nyisipkan ke bagian-bagian yang perlu kita sisipkan. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat proses simpan data dari tampilan input yang sudah kita selesaikan ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke transaksi lagi. Kita sudah ada 3 method sebelumnya tampil, OPT pelanggan, OPT layanan. Untuk simpan sama seperti metode sebelumnya, misalnya di pelanggan atau layanan. Coba tambahkan di sini satu buah metode namanya simpan. Kemudian untuk postnya kita sesuaikan dengan input yang tersedia. Misalnya di sini yang pertama adalah trans ID pelanggan. Ini saya coba ganti menjadi trans ID pelanggan. Memang namanya agak panjang ya. Kemudian ada trans ID layanan. Gak apa-apa biar nanti nampak ya. Nah. Oke, trans ID layanan. Selanjutnya ada trans TGL masuk. Oke, ini sama-sama kita ganti menjadi trans TGL masuk. Kemudian ada trans TGL selesai. Selesai. Kemudian ada berat, trans berat. Trans ini saya ganti menjadi berat. Oke, ini saya coba enter ke bawah. Ada tanggal masuk, koma, ada trans TGL selesai, sama dengan titik 2, trans TGL selesai, koma, trans berat, sama dengan titik 2, trans berat. Oke, udah semua ya. Trans TGL selesai. Trans TGL selesai. Kenapa belum dibaca dia? Oke, apanya ya? Variabelnya belum. Ini saya ganti menjadi trans TGL selesai. Hidup ya. Kemudian trans berat. Oke. Oke, itu saja, sederhana. Kita coba simpan. Ada 5 input ini ya. ID pelanggan, ID layanan, TGL masuk, TGL selesai, TGL berat. Oke, bagaimana dengan posisi total tadi? Nah, di sini kan ada di transaksi ini total gitu. Mana sini? Ya ini trans total. Gitu. Trans total bisa kita ambil misalnya dari ID layanan. Misalnya ID layanan, dia ID yang keberapa? Kalau misalnya di sini kita lihat ID layanan, ID keberapa nanti yang muncul, kemudian jenisnya apa, harganya berapa gitu. Jadi nanti kita bisa kalikan antara berat dengan harganya gitu. Jadi seperti ini. Kita coba lihat dulu atau kita munculkan dulu harga dari TB layanannya gitu. Jadi di sini misalnya SQL total ya, ini SQL total ya. Sama dengan select misalnya harga, select harga, lay harga from TB layanan where lay ID sama dengan pakai video, settingan dari video juga boleh lay ID.
ID seperti ini. Select lay harga from TB layanan where lay ID sama dengan lay ID. Kemudian ini saya atau kita buat dalam satu buah function sendiri, method sendiri bisa juga gitu. Kita buat dalam method sendiri juga bisa. Ini seperti membuat edit, proses edit. Nah, ini proses edit ini. Atau kita buat metode sendiri lah ya, metode sendiri. Kita kasih namanya total gitu kan. Edit harga lah ya, harga. OPT lagi enggak salah ya kan, harga ID. ID itu nanti sesuai dengan ID layanan. Oke, ini saya hapus lagi dengan cara yang sama. Select, kalau mau bintang sih bisa juga, bisa bintang, tapi semua ya kan. Select bintang from TB layanan where lay ID sama dengan -2 lay ID. SMT JIS prepare SQL lay ID berdasarkan ID yang ada di harga. Secure row SMT fetch return row. Oke. Sekarang kita akan tampilkan harga ini ke dalam simpan ini gitu. Oke, jadi metode harga kita panggil ke dalam harga dengan cara yang istilahnya sama dengan yang tadi ya. Kita buat dalam metode sendiri atau kita bentuk di dalam langsung dari simpannya gitu. Jadi pilih dua salah satu ya. Boleh dalam metode sendiri seperti ini atau kita buat di dalam langsung di dalam simpannya ini select. Jadi selectnya ini kita buat di dalam simpan. Tapi saya rasa untuk biar dia rapi bisa juga kita buat dalam di dalam metode sendiri gitu. Jadi dia rapi. Oke, sekarang sama dengan cara untuk menjadikan objek satu buah kelas atau instantiation ya kan. Misalnya ini dalam bentuk variabel trans misalnya new. Karena ini kelas dia sendiri bisa langsung misalnya transaksi. Oke, karena dia menggunakan kelas dia sendiri gitu. Transaksi new transaksi, kemudian row sama dengan trans harga gitu, harga sesuai dengan sesuai dengan ID-nya gitu. Ini ID layanan. Ini harga ID layanan. Maka dapatlah nanti row ini sesuai dengan row. Kalau kita anggap di sini harga lah ya. Apa ini? Harga sama dengan row lay harga gitu. Oke, sudah dapat harganya. Jadi kalau mencari totalnya gimana? Ya, kalikan saja. Berarti sekarang total sama dengan berat berapa kilo dikali dengan harga. Jadi harganya kita ambil dari ID layanan yang dipilih gitu.
total. Jadi total ini bisa kita masukkan ke field total. Ini tadi di transaksi ada trans total. Ini satu lagi, berarti di sini ada trans total. Dapatnya dari total gitu. Ini berarti total. Oke, di sini juga kita tambah satu lagi trans total. Trans total sama dengan T2 trans total. Oke. Jadi harganya kita ambil dari tabel harga sesuai dengan ID yang dipilih. Oke, gimana kira-kira? Bisa kita simpan ini? Kita coba dulu. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Oke, kita ke bagian transaksi, tambah transaksi. Budi Saputra, cuci kering. Saya buka ini new tab. Cuci kering itu 2.000 per kilo. Kalau dia 2 kilo berarti saya harus 4.000 ya kan. Masuknya tanggal 17, diambil tanggal 18. Beratnya 2 kilo. Oke, 2 kilo dikali dengan 2.000 seharusnya dia jadi 4.000. Oke, simpan. Oh, trans proses belum ada. Tidak sabaran untuk memprosesnya lagi ya. Trans proses belum ada. Kita buat satu buah trans proses .php, sebuah file baru. Kita ambil dari file proses saja. Ini kita panggil require one transaksi. Kemudian ini kita rubah jadi trans. Ini dapatnya dari transaksi. Trans new up transaksi. If is set post btn simpan. Oke. Simpan. Update ke update. Sama ya dengan sebelumnya. Ini arahnya ke simpan. Oke. Kita coba back. Transaksi. Tambah transaksi. Cuci kering. Tanggal ambilnya, tanggal masuknya 17, diambil 18, sebanyak 2 kilo. Simpan. Oke. Call phone trans ID pelanggan. Infill list. Bla 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 bla. Transaksi 101. Up transaksi 101. Trans ID pelanggan. Trans ID pelanggan. Oke, ada. Infill list. Kita lihat di bagian transaksi 101. Tadi up transaksi ya di sini ya 101. Katanya ID pelanggan tidak ada. Oh, insert TB transaksi ya. Sorry. Transaksi, TB transaksi. Ini masuknya ke transaksi. Kok ke pelanggan lagi ya? Ya, gara-gara kopi salah. Oke, transaksi Cikering tanggal 17, tanggal 18, 2 kilo. Simpan lagi. Oke. Loh, mana ini? Kok jadi mereng satu? No-nya transit tampil. No-nya ini mestinya no ini. Pel ID. Bukan pel. Trans ID ya. Trans ID. Trans ID. Oke. Nama pelanggan yang muncul nama. Padahal di sini tadi adalah ID pelanggan gitu. Di sini ada ID pelanggan. Tapi karena kita kita select dengan inner join, kita bisa menampilkan dari tabel yang berbeda. Nama pelanggannya, jenis layanannya, tanggal masuk, tanggal selesai, 2 kilo, total 4.000. Oke, berarti sudah sukses ya memanggil harganya tadi ya. Sini ada harga,
kemudian harga yang kita ambil dari layanan, kemudian kita kalikan dengan berat yang ada. Jadi totalnya tidak di input manual ya. Kita coba satu lagi, bagian si Anita misalnya, cuci gosok 4.000 kali masuk 17, keluar 18, 5 misalnya. Ini 5 kilo seharusnya 20.000 ya kan? Simpan. Oke, selesai. Awesome. Dan transaksi tidak bisa diedit. Ya, artinya ini sudah permanen gitu, nggak bisa boleh diedit. Oke, kita tinjau ulang. Ini kita coba close dulu. Tadi kita ada di trans tampil dulu ya. Di trans tampil. Di sini sudah ada trans tampil untuk menampilkan transaksi. Diambil dari kelasnya transaksi pada metode tampil. Kita lihat transaksi. Kita punya metode tampil di sini dengan apa namanya? Dengan select-nya inner join 3 tabel sekaligus. Ada transaksi, pelanggan, kemudian ada layanan. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan sesuai dengan kolom yang kita inginkan. Ada apel nama di sini, ada juga lay jenis. Oke, selanjutnya kita buat input. Kita buat input untuk option, ini option, select option dari pelanggan. Kita gunakan satu metode namanya OPT pelanggan. Kita punya di sini OPT pelanggan, select seperti biasa, kayak membuat tampil, tapi dari tabel pelanggan. Begitu juga layanan. Nah, sekarang OPT pelanggan ada, OPT layanan ada. Kita uraikan di sini array dari atau isi dari pelanggan. Maka di sini akan muncul sesuai dengan pelanggan yang ada. Begitu juga di sini jenisnya. Selanjutnya ada masuk selesai berat. Sedangkan totalnya kita lakukan perkalian pada waktu membuat simpan. Jadi simpan kita panggil dulu. Ini sebenarnya nggak bisa ada layanan karena dia ada ID-nya ya. Jadi harga berdasarkan ID layanannya. Di sini kita instan dia sendiri. Kemudian kita munculkan di sini metode harga. Harganya adalah lay harga yang ada di tabel layanan. Kemudian kita kalikan antara berat dikali harga, itulah yang dimasukkan ke dalam total. Baik dari sekalian, mungkin ini apa namanya? Kita bagi 2 part saja lah ya ini ya. Karena memang agak sedikit panjang, jadi kita bagi 2 part. Ini bagian untuk menginput select option. Satu lagi untuk mengedit select optionnya gitu. Jadi nanti cuman transaksi nggak ada edit di sini ya. Nah, atau saya rasa ini sudah bisa dipahami. Pada waktu edit, mana tahu kasusnya seperti ini. Sebenarnya di apa namanya di halaman edit itu pada dasarnya sama seperti ini. Cuman di bagian optionnya nanti kita buat kalau seandainya nilai dari apa namanya for each-nya ini sama dengan nilai yang akan diedit, maka dia dibuat di sini selected gitu. Jadi di dalam option ini nanti akan langsung menuju nilai yang diedit gitu. Jadi bukan timbul semua gitu, tapi langsung dipilihnya selected ya kan. Langsung dipilihnya sesuai dengan ID yang sama dengan ID yang diedit gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain kita bisa bahas bagian ini. Tapi untuk transaksi ini karena di sini tidak ada edit sama delete ya. Mungkin untuk select option bagian edit akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Baik dari sekalian mungkin untuk video ke berapa lah ini? 5, 6. Kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di
video selanjutnya masih kita bahas tentang sistem informasi laundry.